Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya pengen membuat sebuah tutorial bagaimana seorang guru mengajar daring. Ya, sebelumnya saya bahas dulu kenapa saya ingin membuat sebuah video tutorial mengenai teknik daring ini. Karena ya sekarang bisa Bapak Ibu semuanya lihat dengan adanya pandemi ini, kegiatan belajar mengajar terutama guru untuk mengajar ke siswa itu sangat tidak memungkinkan untuk secara tatap muka karena berbagai alasan dan juga berbagai risiko yang akan dihadapi ketika kita memaksakan tatap muka. Nah, untuk itu kita harus mencari metode lain agar materi yang kita bahas, terutama materi-materi pembelajaran terhadap siswa itu tersampaikan, walaupun tidak akan maksimal, tetapi setidaknya kita sudah bisa menyampaikan materi-materi tersebut. Yang pertama adalah yang harus kita persiapkan adalah skill dan kemampuan serta pengetahuan seperti apa metode daring yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa metode sebetulnya yang harus kita pahami sebagai guru. Mau tidak mau kita guru itu untuk sekarang harus dituntut untuk bisa memahami teknologi yang hampir semuanya ini menggunakan teknologi ya di zaman sekarang ini, yaitu di era pandemi ini. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar pandeminya cepat menghilang dari sini dan juga coronanya itu cepat hilang agar kita bisa mengajar secara tatap muka. Tidak dipungkiri metode pembelajaran secara tatap muka itu lebih efektif dibandingkan daring seperti ini. Namun mau tidak mau kita harus melaksanakan mode daring ini, karena kalau misalnya kita tidak melaksanakan mode daring ini, maka peserta didik tidak akan mendapatkan sesuatu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung aja. Nanti mungkin akan beberapa part videonya. Yang pertama saya ingin ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami metode daring ini. Ya, kalau misalkan sebetulnya untuk transform mode daring ini hanya dipindahkan yang tadinya tatap muka menjadi virtual. Secara metode dan teknis itu hampir ada kemiripan. Yang berbedanya itulah teknologi yang kita gunakan dan tata cara yang kita gunakan. Untuk mode pembelajaran dan untuk mode penjelasan materi itu sama. Sebagai contoh saya ambil seperti ini. Seorang guru itu dituntut untuk bisa mengajar di kelas. Kalau misalnya tatap muka, kita guru itu langsung datang ke kelas, kemudian membuka pintu, membawa buku materi pembelajaran dan menjelaskan secara langsung di kelas tersebut. Nah, kalau di metode daring, kita harus tuntut yang pertama adalah alat apa yang kita gunakan, ya, seperti apa caranya, dan untuk penyampaiannya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham lah bagaimana cara menyampaikan materi dan lain sebagainya. Nah, oke, kita langsung aja. Apa aplikasi yang harus kita persiapkan? Nah, ada beberapa sebetulnya. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan Google Classroom, yang dimana Google Classroom ini adalah sebagai pengganti kelas asli dengan digantikan dengan kelas virtual. Di sana ada siswa, kemudian ada jenis tugas dan lain sebagainya. Namun itu nanti kita akan bahas ya, di video yang lain. Sekarang saya ingin membahas bagaimana kita mengajar atau menjelaskan secara materi mengganti tatap muka tersebut, yaitu dengan menggunakan video conference. Ya, video conference ini sangat benar-benar saya pakai setiap pembelajaran. Ya, walaupun tidak akan efektif semuanya, pasti ada siswa yang tidak mengikuti ya karena ada beberapa faktor. Ya, kemungkinan alasan yang sering saya temui adalah tidak mempunyai kuota dan juga ya memang jaringannya tidak memungkinkan untuk mengikuti live Zoom atau live video conference, yaitu dimana seorang guru menjelaskan secara tatap muka, secara virtual, yang dimana kita bisa men-sharing materi sambil menjelaskan dengan tatap muka tapi secara virtual. Tidak ada bedanya sebetulnya, tapi yang bedanya adalah teknologi yang digunakan. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Yang pertama adalah kita harus memiliki perangkat terlebih dahulu. Perangkat perangkatnya itu bisa berupa handphone yang berbasis Android, atau kita punya laptop, atau bagi Bapak Ibu semuanya sekolah yang penerima bantuan Chromebook itu bisa digunakan Chromebook ya. Jadi yang pertama adalah memiliki perangkat, entah itu handphone, entah itu laptop atau komputer dan sebagainya. Nah, namun untuk di komputer sendiri mungkin ada hal yang lain yang harus kita gunakan, yaitu tentang kamera dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Oke, setelah kita memiliki perangkatnya, itu pastikan kita memiliki koneksi internet, karena koneksi internet sangat berpengaruh besar dalam mode daring ini. Apabila semuanya sudah cukup,
Nah, nanti kita akan langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi apa namanya, kalau di Bapak Ibu semuanya sinyalnya tidak mendukung untuk video conference atau melakukan meeting secara online atau mengajar dengan tatap muka secara virtual, itu nanti bisa kita alihkan ke metode yang lainnya. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Nah, aplikasi yang akan saya gunakan adalah di dalam video ini adalah kita akan menggunakan Zoom Meeting. Ya, Zoom Meeting sebagai salah satu fasilitas kita untuk menyampaikan materi. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang menggunakan komputer, silahkan ikutin aja caranya seperti apa. Yang pertama adalah kita install dulu aplikasinya, ya. Kemudian kita buat akun di dalam Zoom Meetingnya. Kita bisa memanfaatkan akun Google. Jadi nanti kita tinggal linkin aja ke si aplikasi Zoom Meetingnya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita buka dulu brosurnya. Oke, kita buka dulu brosurnya. Nah, bisa menggunakan browser selain Google Chrome ya, Mozilla, Opera Mini, kemudian UC Browser dan lain sebagainya, Safari dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah kita langsung aja ketikkan aja Zoom. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang akan dibahas di dalam video ini, yaitu akan membahas tentang aplikasi Zoom sebagai pengganti metode pembelajaran tatap muka. Ini salah satu aplikasi ya, masih banyak aplikasi yang lain. Kenapa saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting? Yang pertama adalah kualitasnya memang betul bagus, kemudian mudah dipahami tool-toolnya. Ini untuk pemula ini pasti dijamin pasti mudah dipahami lah ya, pasti mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah ya enak, enak untuk sharing materi dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan lagnya itu hanya sedikit, kecuali lag internet itu beda lagi ya. Dengan PC yang benar-benar spek yang rendah saja itu bisa ya, itu bisa. Oke, langsung aja ketika kita udah dibuka nih si aplikasi si web Zoom Meetingnya, kita langsung aja pilih ke download seperti ini, download. Nah, kemudian kita tinggal di download aja si aplikasi Zoom-nya. Nah, setelah itu kita langsung aja di download. Setelah di-download nanti kita langsung aja di-install si aplikasinya seperti ini. Ikutin aja langkah-langkahnya step by step-nya apa yang saya katakan. Nah, ini adalah saya menggunakan operating system Windows 10. Mungkin akan ada perbedaan di Chromebook dan juga di iOS ya, atau MacBook itu beda. Nah, kita tinggal tekan yes. Nah, kalau misalnya kalian di Chromebook itu biasanya ada Chrome apa sih ya? Saya lupa lagi, nanti saya ada aplikasi untuk Chrome ya, beda lagi. Nah, setelah ini, ketika kita udah menginstall si aplikasi Zoom-nya, maka akan ada muncul pesan seperti ini atau tampilan seperti ini. Jadi si Zoom itu memberikan ada dua pilihan, ada join a meeting, ada juga sign in. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya seorang guru, yang harus pertama kali dilakukan adalah membuat akunnya. Nah, jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membuatnya di akun Zoom-nya langsung. Kita bisa langsung memanfaatkan akun Gmail kita atau akun Gmail ya. Nah, caranya gampang banget. Kita langsung aja tinggal sign in seperti ini. Atau seperti ini ada dua pilihan ya, ada beberapa pilihan. Ada SSO, saya belum pernah menggunakan SSO ini. Ada juga ada Google dan juga Facebook. Nah, itu bisa silakan mau sync in-nya lewat mana. Tapi kalau yang saya lakukan biasanya adalah menggunakan akun Google. Nah ya, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi Zoom, saya sarankan untuk sign up dulu. Di sini kita tinggal diklik aja di sign up. Kemudian di sini tinggal diisi saja tanggal lahirnya berapa, kemudian bulan, tahun dan tanggalnya berapa. Setelah itu kita langsung continue. Setelah itu dianggap sudah beres semuanya tahap pendaftaran. Kemudian nanti kembali lagi ke sini. Kemudian kita langsung aja ke Google. Klik aja Google-nya. Kemudian nanti akan dikasih beberapa akun yang sudah login sebelumnya di Chrome Bapak Ibu semuanya, atau di aplikasi Chrome atau browser Chrome semuanya. Itu akan ada muncul daftar email yang sudah login. Nah, Bapak Ibu semuanya silahkan pilih salah satunya saja yang dipakai daftar di Zoom Meeting ini. Nah, sebagai contoh saya udah pilih, misalkan nih ya, saya pilih salah satu email saya. Nah, Bapak Ibu semuanya juga bisa memanfaatkan akun belajar.id
yang pemerintah kasih untuk setiap sekolah. Nah, caranya itu tanyakan aja ke operator cara mendownloadnya. Itu ada di PD Data, di PD Data ya. Di PD Data langsung download. Akunnya itu banyak banget. Itu ada akun untuk guru, ada akun untuk siswa, dan juga ada reset untuk adminnya. Jadi adminnya dikasih, apabila Bapak Ibu semuanya passwordnya lupa, itu bisa langsung di reset melalui akun admin tersebut. Oke, kita langsung aja. Nah, setelah ini seperti ini Bapak Ibu semuanya. Setelah kita melakukan pendaftaran, maka jadilah atau sudah muncullah tool-tool yang tadinya tidak terbuka menjadi terbuka. Di sini ada home, ada chat, kemudian ada meeting, kemudian kontak, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap awal kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas tool-toolnya seperti apa di dalam Zoom meeting ini, bagaimana kita mempersiapkan materi, dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, nanti tunggu di part 2-nya. Saya Man Budiman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.